Bersyukur kepada Allah Semesta Alam yang mana telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sederhana ini. Walaupun pula salat berserta salam kita menunjukkan kepada kita Muhammad SAW yang mana telah mengubah kita menjadi maju dan semakin maju. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan sahabat bisa bersebelah kiri dan para guru yang mengikuti kegiatan hari ini, acaranya destinasi budaya positif. Baiklah, selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pagi hari ini, di siang hari ini kita masih mengadakan acara ya. Kemudian selalu salam kepada alam Nabi besar Muhammad SAW. Semoga nanti kita akan berbahagia bersamanya. Yang kami hormati Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Simpang Kiri. Kemudian yang kami banggakan rekan kami Pak Adia selaku guru penggerak Angkatan 11 yang hari ini mencoba untuk melakukan penyampaian informasi budaya positif di sekolah kita ini. Tentunya nanti dengan harapan apa yang beliau sampaikan menjadi tambahan dari budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah kita ini. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, bahwasanya budaya positif yang kita lakukan di sekolah kita tentunya kita harapkan akan berdampak positif baik untuk kelangsungan anak-anak ya, karena budaya positif itu kan ya kita katakan bagaimana kita mengarahkan anak-anak baik kita selaku guru ataupun anak-anak itu bisa membudayakan hal-hal yang positif yang nantinya akan memberikan dampak kemajuan kepada sekolah, baik secara kepribadian maupun secara keorganisasian. Jadi Bapak Ibu, tentunya program CGP calon guru penggerak ini luar biasa. Jadi ada kawan-kawan kita yang memang memberikan contoh atau memberikan informasi yang positif, sehingga dari informasi itu bisa kita laksanakan di sekolah. Selain juga guru CGP, kita juga bagian dari sekolah bisa memberikan masukan-masukan yang positif untuk keberlangsungan baik dari segi PPM dan lain sebagainya, baik dalam pembinaan siswa dan sebagainya, sehingga nanti muncul hal-hal yang memang menjadi jati diri sekolah, menjadi bagian yang memang positif untuk meningkatkan kemajuan sekolah kita. Bapak Ibu, budaya positif kan banyak ya ruang lingkupnya. Itu bisa membuat keyakinan kelas, dari keyakinan kelas itu nanti muncul bagaimana kita menangani siswa. Kemarin sudah disampaikan oleh rekan yang lain tentang 5 posisi kontrol ya, 5 posisi kontrol, sehingga kita membuat pendekatan kepada anak-anak baik dalam memberikan sanksi, sehingga anak-anak itu tidak merasa bahwasanya sanksi kita yang berikan itu merupakan satu hukuman, tidak. Sehingga 5 posisi kontrol ini akan membangun jiwa anak, membangun motivasi anak, membangun semangat anak tanpa harus kita menghakimi dan sebagainya. Kemudian kemarin kita disampaikan sehingga restitusinya mungkin akan disampaikan untuk menguatkan lagi ya, sehingga memang anak-anak atau sekolah yang kita kelola dengan baik, baik kelas maupun sekolah ini akan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Kepada Bapak Ibu, mari kita ikuti katakanlah penyampaian ini, dan kepada Bapak Adia selaku guru penggerak, terima kasih atas penyampaian ini. Semoga apa Ibu yang diberikan, sesuatu yang diberikan kepada kita ini dapat kita laksanakan dengan baik
dan dapat juga terlaksana selanjutnya ini. Demikian kata sambutan dari kami. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengucapan kepada Bapak atas sambutannya. Selanjutnya marilah kita dengarkan paparan materi dan penyampaian tentang diseminasi budaya positif ini oleh Bapak Adi Hussein. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du, pertama sekali marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kelapangan sehingga kita dapat menyelenggarakan agenda kita yaitu yakni diseminasi budaya positif di sekolah kita yakni di SMK Negeri 1 Simpang Kiri KJP. Kemudian salawat dan salam tak pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau telah bersusah payah membawa kita umatnya menjalankan perintah Allah sebagai yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Simpang Kiri, yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta diseminasi budaya positif. Sebelum kita pemaparan materi dan diskusi, marilah kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan saya akan pimpin sebagai agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Bapak Ibu, kita akan menyampaikan materi kita tentang diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Simpang Kiri. Adapun topik diseminasi ini nantinya yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian nanti disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan keras serta kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi, 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Ya,
Ini dia tujuan pendidikan kita yang Ki Hajar Dewantara menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kita ya sebagai pendidik, peran kita sebagai pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Kemudian anak-anak itu seperti bijian tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Kemudian anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Nah, begitulah kita diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara itu, pendidik itu sebagai petani. Lingkungan sekolah kita itulah seperti tanahnya. Nah, jika tanahnya itu bagus, pengairannya cukup, kemudian apa lagi? Pupuknya cukup, udara cukup, ya kan? Berarti anak-anak kita atau tumbuhan kita, tumbuhan jagung ini ya, tumbuhan jagung itu akan tumbuh dengan subur. Begitu juga dengan sekolah. Kalau sekolah kita nyaman, budaya positif ada kan? Nyaman, aman, damai, tidak ada tekanan. Nah, niscaya anak-anak kita akan tumbuh dengan baik. Sehingga budaya-budaya positif itu bisa dikembangkan atau ditingkatkan atau dipraktikkan di sekolah kita. Nah, ini masih cerita biji jagung tadi ya. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas, maksudnya anak-anaknya itu memang baik dari keluarganya ya, dari lingkungannya, pada zamannya itu, namun tumbuh di lahan yang gersang, sekolahnya itu diibaratkan tidak bagus. Ya, budaya positifnya tidak berjalan, walaupun anaknya itu umpamanya kalau kita SMK, dari SMP-nya itu memang dia kualitasnya bagus, tapi di sini kita tidak menjaga kualitas sekolah kita, maka tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapat pengairan cahaya matahari ya tanah dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Memang dia akan tumbuh juga, bagus juga karena dari luarnya dia bagus, tapi setelah masuk kemari karena sekolahnya kurang di dalam budaya positif itu, maka anaknya juga akan terpengaruh ya dan kurang juga. Begitu kira-kira. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa guru itu atau pendidik itu serupa seperti para pengukir. Para pengukir pengetahuan yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu. Nah, para pengukir itu kan tentu sudah tahu jenis-jenis kayu, dia tahu keindahan ukiran, dia tahu cara-cara mengukirnya juga dia tahu. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya guru mengukir manusia yang memiliki lahir dan batin, kalau kayu ya tidak memang, tapi persamaannya sama ya, persamaannya sama. Makanya seorang guru itu harus memiliki ilmu ilmu jiwa ya,
ilmu jiwa, ilmu tentang tambah pendidikan, kemudian apa lagi itu? Ada 5 kemarin. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Ini sudah kita yakini bersama benar. Kemudian ini nanti yang kita akan bahas disiplin positif itu. Ada dia namanya teori kontrol, Chester William Glasser. Kemudian ini petanya ya, peta konsepnya. Nanti ada makna disiplin, teori motivasi, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian sampai nanti ke validasi kebutuhan, segitiga restitusi ya. Kita akan bahas nanti. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Stimulus respon. Kemudian kita akan beralih ke teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu biasanya dari stimulus respon. Sebenarnya dari teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu yang kita bisa. Kemudian dari stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dari teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, baik dia jahat atau baik, semuanya ada tujuannya. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Dari teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Dari teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Dari teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah kalau dia di stimulus respon. Kemudian kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Win-win solution. Apakah makna disiplin? Nah, disiplin ini artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Nah, itu sering itu ya. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, itu budaya kita itu. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kalau kita biasanya disiplin itu patuh, tertib, begitu ya kan? Sebenarnya dia itu kan sesuatu yang lahir dalam diri kita untuk mencapai nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang ya. Jadi tidak ada bedanya, sama. Setiap perilaku berbuat memiliki suatu tujuan. Itu kata William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Kemudian nilai-nilai kebajikan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang
maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, apa nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai-nilai kebajikan universal itu banyak, tapi yang kita kenal di profil pelajar Pancasila yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Jadi banyak sebenarnya, tapi ini secara umum ya, banyak. Peduli, sabar, tanggung jawab, itu semuanya itu nilai-nilai kebajikan. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, coba kita jawab pertanyaan ini. Setuju atau tidak? Kira-kira setuju atau tidak? Satu, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Bapak Ibu, setuju atau tidak? Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Oke. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Hukuman dengan hal positif, disuruh membaca, disuruh membersihkan halaman, kemudian disuruh mencuci kamar mandi. Setuju atau tidak? Kira-kira itu dapat mendisiplinkan siswa kita. Budaya positif masih bisa. Positif, ya. Dapat. Boleh, bisa, berarti. Membersihkan, bisa ya. Oke, ada yang bisa, ada yang tidak. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Nanti kita bahas di ujung. Apakah penghargaan itu memang bisa meningkatkan motivasi atau tidak, gitu kan? Kemudian yang keempat, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Membuat dia merasa bersalah itu lebih ringan atau lebih berat daripada menghukum, itu maksudnya. Komentar. Ya, oke. Nah, ini teorinya, teori motivasi perilaku manusia. Motivasi manusia itu biasanya ada 3 perilakunya itu. 2 eksternal, 1 yang internal. 1 dari dalam diri kita itu, 2 dari luar. Yang pertama, biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan, biasanya dia akan bertanya, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu biasanya pertanyaan di dalam hati kita, ya, betul tidak? Seperti itu. Motivasinya berasal dari luar. Oh, kalau saya tidak menjalankan ini, nanti saya begini. Jadi takut. Jadi dia mau melakukannya demi takut tadi. Itulah motivasi eksternal dari luar, dalam dirinya, dari luar dirinya. Ya. Kemudian yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Imbalan ini kan banyak, hadiah, pujian, penghargaan, kan gitu.
institusi atau institusi nih ya, udah penyebaran dari orang lain atau institusi. Nah, pertanyaan yang muncul di benaknya itu apa ya? Apa yang akan saya dapatkan ya apabila saya melakukannya? Berarti dia mau melakukannya itu karena dapat sesuatu, hadiah, pujian, ya kan? Ada seperti itu kan? Motivasi orang lain ada seperti itu? Ada kan? Gimana? Iya. Iya. Iya, positif, negatif. Ya. Betul. Ya, itulah apanya motivasi manusia itu. Dari luar itu ya karena hukuman tadi, kemudian karena pujian tadi ya. Kemudian motivasi internal. Inilah motivasi yang paling tinggi di antara kedua itu. Di antara ketiga ini, motivasi internal, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, menghargai dirinya sendiri. Pertanyaan yang muncul di benaknya, saya akan menjadi orang yang seperti apa ya bila saya melakukannya. Jadi dia memahami nilai-nilai apa, meyakini nilai-nilai kebajikan gitu di dalam dirinya. Saya disiplin, saya jujur, ya kan? Memahami dan meyakini nilai-nilai itu. Itu yang tertinggi. Gimana Bu? Iya, iya. Makanya kita ini kan nilai-nilai kebajikan tadi kita sosialisasikan ke anak-anak kita. Makanya nanti ada sambungannya ke keyakinan kelas tadi, ya, ke situ. Ya. Nah, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, begitu. Jadi kita tidak hanya memerintah, tapi dia bisa memerintah dirinya sendiri. Kalau orang sudah bisa memerintah dirinya sendiri, dia sudah pasti bisa memerintah orang lain dengan sukses, begitulah. Ya. Kemudian dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nah, udah dijawab nih. Penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau yang membujuk, dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ada ketergantungan. Nanti kita kasih pujian, ya kan? Pas nggak kita kasih pujian, kok nggak dikasih pujian ya, gitu kan? Berarti kan motivasinya ya nggak mau lagi, karena seperti itu, ya kan? Makanya yang terbaik itu keyakinan yang kita percayai dalam hal itu, yaitu kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri kita. Ini ada ceritanya di dalam apa itu, pengaruh jangka pendek, jangka panjang. Penghargaan itu merusak hubungan. Ada ceritanya ini. Nanti kalau kita ceritakan panjang. Penghargaan merusak hubungan. Kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan menurunkan kualitas. Itu dampak-dampaknya, ya. Penghargaan mengurangi ketepatan.
Ini disuruh menghitung di dalam apa itu, di cerita itu. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan, karena tidak ada penghargaan lagi, dia tidak menjalankan, makanya penghargaan mematikan kreativitas. Ada pamrih ya, betul. Penghargaan tidak efektif, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Motivasi itu yang masuk yang ketiga tadi. Nah, nilai-nilai kebajikan tadi kan. Ya. Ya. Tapi dia itu untuk menyemangati nilai-nilai kebajikan tadi, ya kan? Itu tidak dari luar memang, tapi untuk dia bisa meyakini nilai-nilai kebajikan tadi di dalam dirinya, kan begitu. Nah, sehingga nilai-nilai kebajikan yang kita perkenalkan tadi kepada siswa tersebut bisa dia terapkan. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal: beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, kemudian fokus pada proses. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembukanya, kemarin saya perhatikan. Kemudian nilai kebajikannya, rasa empati. Kemudian situasinya, pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi kalau kita jadikan kalimat, kemarin saya perhatikan, rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, ini contoh pengakuan apresiasi. Kemudian, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, itu contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, coba kita perhatikan yang ini. Tindakan guru, apakah dia hukuman atau konsekuensi? Coba mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, sampai 100 kali loh, ini panjang, karena terlambat ke sekolah. Nah, apa kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman. Kenapa? Alasannya apa? Kira-kira? Menimbulkan capek dan nggak sesuai dengan apa yang diperbuat. Ya. Oh gitu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Oke. Mengganti kertas tugas tambahan yang telah dicoret-coret. Oke. Oke. Berarti kita tahu perbedaannya nih. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid-murid tidak mengenakan sepatu cahaya di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Gak ada cara lain. Ya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Masih nyambung gitu.
Oke, kita tengok kunci jawabannya. Mencatat 100 kali di dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Karena tidak nyambung, ya kan? Apa sebab akibatnya itu tidak nyambung, makanya itu dibuat hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket juga terlalu berat, ya kan? Karena terlambat hadir di sekolah, karena tidak nyambung dia, hukuman yang memberatkan, ya. Kemudian push up 15 kali, tidak menggunakan masker, hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi, karena dia yang berbuat, dia juga yang bertanggung jawab, konsekuensi. Sama dengan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian, ya, di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJK, konsekuensi. Karena masih nyambung pelajarannya, lari dengan hukuman tadi dengan PJK. Oke. Kemudian ini dia penjelasannya, identitas gagal, hukuman. Kemudian ada identitas sukses, disiplin. Hukuman, sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Itu biasanya, ya, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, ya normal aja mengalirkan sesuatu yang harus terjadi. Kemudian kalau dia restitusi, ini belum kita bahas nanti dia, ya. Kalau restitusi merupakan pilihan dia, ya, tidak ada paksaan, pilihan. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kira-kira kita kayaknya semua punya pengalaman di masa bersekolah dulu. Apa yang apa namanya itu pasti kita ingat, yang mengganggu mental kita waktu bersekolah dulu pasti kita ingat sampai sekarang. Kenapa seperti itu? Teringat-ingat terus kan sampai sekarang masih itu. Makanya tidak nyaman ada kan? Saya pernah ditampar karena tidak pakai topi, ya, pernah ditampar gitu. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang, ya. Kalau dia konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek saja, memang tidak nyaman, tapi pendek saja sampai di situ aja. Besok dia akan melupakannya, begitu. Kemudian restitusi nanti menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Ini kebaikannya, ya, restitusinya. Korban mendapatkan keadilan kalau hukuman. Tapi kalau di konsekuensi biasanya korban bisa diabaikan. Yang penting dia itu bisa masalahnya terselesaikan, begitu. Kemudian restitusi, korban mendapat ganti. Kemudian hukuman murid atau anak akan tersakiti. Di konsekuensi murid anak dibuat tidak nyaman. Kemudian restitusi, murid anak mendapat penguatan. Itu bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Masih ada nih contoh yang lain. Negatif, netral, positif. Kalau hukuman negatif, kalau konsekuensi netral, kalau restitusi positif. Apa itu restitusi? Kalau kita lihat kamus besar bahasa Indonesia, restitusi itu satu, ganti kerugian, pembayaran kembali. Kemudian yang kedua, penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa. Kemudian yang ketiga, dokumentasi penyusunan spontan kepala bayi dengan badan sudah kepala keluar dari rahim ibu. Itu arti restitusi. Tapi yang sebenarnya restitusi yang kita maksud di sini adalah proses
menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berarti restitusi itu apa, ibu-ibu, bapak-bapak? Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahan mereka dan membantu murid untuk berpikir ingin menjadi orang seperti apa mereka, tujuan mulia dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Dosen 2004. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian menawarkan, bukan memaksa. Kemudian restitusi diri adalah cara terbaik, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Karena mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 7, berfokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian yang ke-8, berfokus pada solusi. Kemudian yang ke-9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ada pernah kalau murid kita berbuat salah, kita suruh dia, kita hukum di sudut, ada seperti itu? Ada. Tidak mengembalikan murid ke kelompoknya, kita sisihkan dia ya. Itu ciri-ciri bukan restitusi namanya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, mengapa kita memiliki peraturan? Ini dicontohkan mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa? Ini bukan karena takut ditilang Pak Polisi. Takut ditilang. Kalau peraturan boleh takut ditilang, tapi kalau keyakinan itulah yang Ibu Nopinya sebutkan tadi, untuk keselamatan. Jadi dia mau tidak ada polisi di jalan, ya dia tetap pakai helm. Berarti karena dia meyakini di dalam dirinya itu kalau seandainya dia terjadi kecelakaan, mungkin kepalanya bisa terbentur, ya kan? Bisa ini untuk mengancam keselamatannya lah. Jadi itulah bedanya dia peraturan tadi dengan keyakinan. Itu dulu kita pahamkan. Mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Kira-kira apa? Betul, kesehatan. Kalau tidak, datang banyak penyakit, kan begitu. Itu yang kita yakini. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Malu bagian dari apa tuh? Iya, ketinggalan materi, ya kan? Terutama ketinggalan materi tadi, sayang kali terbuang kan gitu. Kalau malu udah masuk motivasi apa itu? Kira-kira? Motivasi malu. Ini ada contoh peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelas atau nilai kewajiban yang 7 itu tanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain, apa kira-kira keyakinan kelas yang kita percayai? Menghargai. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai.
disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Kekerasan. Menghargai. Ya, menghargai diri sendiri dan orang lain. Ya. Dilarang menggunakan narkoba. Apa nilai kebajikan yang kita yakini? Kenapa kita tidak menggunakan itu? Ya, kesehatan. Pergantian atau menunggu giliran. Oke. Sabar ya, sabar masuk ya. Sabar. Ya, disiplin, sabar masuk dua-dua. Bergantian, gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, betul. Keselamatan, keamanan, kepedulian. Betul ya, kebanyakan betul ya. Berarti sudah paham. Mantap, mantap. Kemudian budaya positif yang paling luar, lingkungan positif, masuk lagi keyakinan kelas, masuk lagi ke peraturan kelas seperti itu. Ini sudah bisa kita buat nanti keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, inilah tugas kita nanti membuat. Di sini ada kira-kira ya? Belum ya? Ini poster seperti ini, membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas tadi. Tapi dia ini kesepakatan kelas ini hadir dari siswa itu yang membuat. Nanti kita tanyakan ke mereka apa aja yang menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu kan? Sudah. 12 menit dia ada? Sudah ada ya? Itu masih negatif. Ya. Ya, dia harus dirubah ke positif. 2 kata sudah. Ya. Ya. Gitu. Siswa, ya betul. Iya. Turunkan aja terus banyak. Konsekuensi boleh. Konsekuensi tetap jalan. Ya. Ya, itu harus dijalankan. Konsekuensi tetap, restitusi tetap berjalan seperti itu ya. Kesepakatan kelas kami guru dan murid yang saling menyayangi. Berarti di sini kalau negatifnya apa muncul tuh? Tidak boleh berkelahi ya kan? Ya kan? Yang negatifnya itu yang muncul dari siswa. Tidak boleh berkelahi, tidak boleh mengganggu kawan. Sudah dijadikan ke kalimat positif seperti ini. Kami guru dan murid saling menyayangi. Dia nggak boleh kalimat negatif kita munculkan. Dia harus nilai-nilai kebajikan tadi yang kita munculkan di kelas. Kami hadir yang bersemangat belajar. Padahal ini kan kalimat negatifnya jangan terlambat kan gitu. Datang tidak tepat waktu, ya kan, gitu kan. Tapi sudah dijadikan ke kalimat positif. Kami murid yang peduli dengan teman-teman, begitu kan. Nah, jangan membuli, itu kalimat negatif kan. Nah itu ini tadi sudah bagian dari bully tadi. Kami guru dan murid saling menyayangi. Itu bagian dari jangan membuli tadi, kalimat positifnya. Ini foto saat merencanakan keyakinan kelas. Memang waktu itu sudah kita buat ya keyakinan kelas di
di 2 kelas ya. Di 2 kelas sudah kita buat. Satu kemarin itu tidak kita buat, keyakinan kelas satu kita buat. Ada perbedaan di antara keduanya itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, itu kebutuhan manusia yang pertama. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu kebutuhan kita yang kedua. Kemudian yang ketiga, penguasaan atau power kan. Kemudian kesenangan, kemudian kebebasan. Jadi di seputar 5 ini aja lah orang lain melakukan sesuatu, alasannya di seputar 5 ini. Baik di kelas kita, di sekolah, di guru, semuanya, di siswa, seputar 5 ini aja dia berputar. Apa alasan dibalik dia melakukan itu? Biasanya kebutuhan dasar manusia itu ya 5, antara 5 ini aja. Bisa kita contohkan nanti. Umpamanya perilaku siswa memukul teman yang menghinanya, kan ada itu pernah kejadian. Nah, kebutuhan apa yang mungkin dia usahakan di situ? Kekuasaan kan? Pengen berkuasa dia, power. Nah, pertanyaan kita dari guru nantinya saat melakukan restitusi bisa kita tanyakan ke siswa itu, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Nah, begitu. Iya, ditanyakan ke siswa yang melakukannya. Ini contoh dari siswa kita yang ingin berkuasa. Ini dia contohnya. Kemudian satu lagi, perilaku siswa menyebarkan gosip tentang teman sekelasnya. Ini kan sering juga terjadi kan? Sering, ya kan? Kebutuhan apa yang ingin dia peroleh sebenarnya? Ya, sebenarnya dia mungkin kurang cinta dan kasih sayang, ya kan? Cinta dan kasih sayang. Kalau saya menjelek-jelekan orang lain, mungkin ada orang yang akan suka sama saya. Jadi ada alasannya. Mungkin mereka tidak mendapatkan kasih sayang di rumah, boleh jadi juga kan. Jadi dia mencari perhatiannya itu di sekolah dengan cara menyebarkan gosip tentang teman sekelas. Itu dia. Pertanyaan dari kita, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang tanpa merusak reputasi orang lain? Nah, begitu. Bisa kita korek nanti itu kan? Ya. Jadi dia tidak terlepas dari 5 itu aja. Umpamanya lagi, perilaku siswa menjatuhkan teman saat teman sedang berjalan di warung sekolah. Ini kan sering juga di siswa kita nih. Nah, kebutuhan apa yang ingin dia cari? Senang dia, hanya bercanda, gitu kan? Berarti kebutuhan senang yang mau dia cari. Jadi pertanyaan kita, kebutuhan senang tanpa menyakiti orang lain, apakah ada cara untuk kebutuhan senang, memenuhi kebutuhan senang tanpa menyakiti orang lain? Ini bukan siswa aja ya, ini di guru itu berlaku ini, yang 5 ini. Baik siswa, baik guru, pokoknya manusia tidak tidak jauh-jauh keluar dari sini semua. Yang 5 tadi. Kemudian mengganggu di kelas, rasa kebebasan yang ingin dia cari, ya, rasa kebebasan siswa kita itu. Oke. 5 posisi kontrol bisa kita lihat videonya. Gak connect lagi.
Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini sudah dilihat kemarin ya. Ulang lagi videonya. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat?
basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin posisi dan memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat.
Oke Bapak Ibu, tadi sudah kita lihat video tentang 5 posisi kontrol. Kesemuanya ini kira-kira mana yang paling bagus? Kira-kira sahabat dan manajerial. Yang lain Bapak Ibu, kira-kira? Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang. Itu karena kita belum ada keyakinan. Ya, kalau sudah ada itu tanpa menghukum pun bisa melalui jalan manajer tadi. Karena belum ada, kalau sudah ada mereka akan sadar sendiri kembali kepada keyakinan pertama yang mereka sudah sepakati. Makanya harus kita buat. Kalau nggak kita buat, tidak ada sandarannya apa, keyakinan apa katanya nanti, ya kan? Itu hukuman. Ya. Tapi itu tidak berlaku untuk jangka panjang, hanya berlaku untuk jangka pendek. Kalau seandainya nanti nggak diminta lagi, berarti mereka nggak lagi menerapkannya, kan gitu. Bukan datang dari keyakinan dalam dirinya. Kalau ini sampai tua dia bawa nanti, sampai dia bekerja di perusahaan semua, ya. Kalau ini sampai sini aja kan, sampai situ aja. Ini kira-kira kayaknya udah paham ya. Karena kemarin pun sudah kita tengok videonya kan. Motivasinya menghindari hukuman, satu lagi mengharapkan imbalan, satu lagi menghargai diri sendiri. Itu yang 3 tadi yang pertama kita jelaskan. Kemudian penghukum membuat orang merasa bersalah. Kemudian teman, pemantau, dan manajer. Itu yang paling bagus, paling ideal, ya. Kalau teman dan pemantau ini masih di dalam koridor identitas berhasil juga, tapi lebih bagus ke manajer. Yang identitas gagal itu yang 2 itu, penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Ini sudah kita pahami. Ini latihan pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini guru apa ini kira-kira? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kalimat ini kalimat guru untuk ditujukan ke siswa. Ya, yang 5 posisi kontrol tadi. Membuat rasa bersalah. Yang lain? Saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, yang mengatakan guru. Ini biasanya guru yang seperti apa yang mengatakan seperti ini? Apakah sebagai guru penghukum, pembuat merasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer? Yang nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu, pembuat merasa bersalah. Yang lain nggak ada jawaban lain? Itu aja. Penghukum, teman. Coba, sudah. Ini apanya nggak lembut loh, ini keras ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hah? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Bisa dibedakan enggak? Merasa bersalah?
Yang ketiga, ayolah lakukan demi saya, demi ibu, demi bapak, nah, teman. Kemudian yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini jadi sambil senyum nih. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Yang suka apa? Pujian-pujian, ya, nggak keluar dari 5 posisi kontrol tadi. Kira-kira memantau, satu lagi memantau, enggak? Memantau, hah? Manajer ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, manajer ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Kita yang jawaban. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang merasa bersalah. Membuat merasa bersalah ini tidak sama dia efeknya dengan hukuman, bahkan lebih katanya. Lebih bahaya lagi pembuat merasa bersalah ini dibandingkan dengan penghukum. Ya, karena di dalam hatinya dia simpan, ya kan, dia pendam-pendam. Itu kan komentar begini tuh, ya kan, membuat dirinya merasa rendah diri. Nanti efeknya ke situ. Efeknya ke situ nanti. Kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Ayolah lakukan demi bapak, ayolah lakukan demi ibu, ini teman, ya kan. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini yang netral tadi, pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Oke. Pakai restitusi ini, kamu selalu yang paling terakhir, penghukum ya. Ini segitiga restitusi. Kita tengok lagi videonya. Kemarin udah tengoknya videonya. Masih ingat nggak? Kira-kira masih ingat nggak videonya kemarin? Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, Sarah. Ya Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu.
ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget, saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2.
kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara implisit. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengalihkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser kini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Oke Bapak Ibu, sudah kita saksikan video tentang segitiga restitusi, di mana yang pertama adalah apa yang pertama? Menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga, ya, menanyakan keyakinan. Itu kuncinya ya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kita harus menstabilkan identitasnya dulu ya kan, dengan berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Itu jadi stabil dia, itu emosinya juga jadi stabil kan. Tidak ada manusia yang sempurna, kata-kata seperti itu kan menstabilkan itu namanya kan ya, itu. Kemudian yang kedua, validasi kesalahan atau kebutuhan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, itu kan apa namanya itu? Memvalidasi kesalahan.
kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Itu kata-katanya. Jadi kita menanyakan ke siswa tersebut ya, secara tidak langsung kita sudah menanyakannya apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh kita berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Atau maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, gitu kan? Itu apanya, memvalidasi kesalahan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dengan guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nah, kan kembali lagi kita ke keyakinan tadi. Keyakinan kelas tadi harus memang kita buat di awal. Jadi pas kita tanya, siswa sudah bisa memahami ke arah situ. Keyakinan kelas tadi yang sudah kita sepakati, kita buat apa saja yang dari siswa itu kalimat negatif yang sudah kita positifkan melalui nilai-nilai kebajikan tadi. Udah tahu anak-anak itu tuh, kalau udah kita dari awal sudah kita ini ya, sudah kita sepakati. Ya boleh, dari guru bidang studi. Kami kemarin sudah buat, ya sudah buat dengan siswa. Memang ada perbedaannya, ada perbedaan. Satu kami buat, satu kelas lagi tidak kami buat. Ada memang perbedaan yang mencolok di situ. Iya, anak-anak yang udah kita buat kesepakatan itu mereka memang lebih disiplin ya. Sudah bisa dia mengenali dirinya sendiri, begitu. Jadi harus kita buat. Keyakinan. Kita tanyakan aja kepada mereka, apa kira-kira keyakinan yang kita sepakati. Muncul dari siswa-siswa nanti, tidak boleh terlambat. Nah, itu kan masih kalimat negatif tuh. Gak apa-apa, kumpulkan aja terus satu buku itu kita tulis, kumpulkan dari mereka. Ya. Kesepakatan. Tidak apa-apa, ya. Konsekuensi. Ya, nggak apa-apa. Kita sepakati konsekuensinya itu apa. Konsekuensi tetap berlaku, restitusi tadi tetap berjalan juga, begitu. Ya, itu udah menjadi suatu konsekuensi berarti kan? Udah disepakati. Kalau disepakati tidak apa-apa. Sudah sepakati, ya kan? Ya. Iya. Tapi nilai keyakinan tadi jangan lupa juga. Nah, itu kita sosialisasikan. Tapi konsekuensi silahkan buat sendiri, tidak apa-apa. Ya, gitu ya. Pak, kita kan sudah ada keyakinan kita untuk anak-anak itu kita sepakati. Kalau seandainya di jam pelajaran itu ada yang terlambat, maka tidak diizinkan masuk, misalnya, kan? Tetapi kalau misalnya itu tetap aja walaupun sudah kita hukum, pokoknya apapun yang kita dengarkan itu diartikan, tapi tidak ada perubahan. Apa solusinya kira-kira? Keyakinan tadi sudah disepakati. Iya. Keyakinan kelas. Udah Pak. Udah. Kita sepakati kalau seandainya dia tidak masuk, maka kita denda yang ini. Nah gitu. Kita kan keyakinan kita kan sudah tetap itu. Bersamaan kita sudah sama, oke. Tapi dengan orang yang sama tetap aja. Kira-kira ini menyimpang pula ya. Itu kan sudah kan. Jadi apa kira-kira lebih konsekuensinya apa? Iya, apa? Apa supaya dia jelas gitu Pak.
Yang pertama, keyakinan tadi dulu kita ini perjelas dengan siswa. Mungkin di bagian yang lain udah yakin gitu kan. Mungkin belum dikuatkan. Harus kita ini, harus kita buat dulu keyakinan tadi. Keyakinan tadi. Dan segitiga restitusi itu tidak berlaku, itu hanya untuk kasus-kasus ringan. Tapi kalau dia sudah berat, itu bukan restitusi kita buat. Ya, itu perlu, ya, itu perlu penanganan khusus lagi. Ini hanya untuk yang rendah-rendah. Begitu. Kalau sudah kekerasan itu restitusi mungkin di apakan dulu ya kan? Mungkin dengan cara ya. Ya, yang penting dia bisa memahami nilai kebajikan tadi. Pahamkan dulu dia. Oke. Ini ada miskonsepsi ya, miskonsepsi. Penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Itu kan miskonsepsi kita selama ini, ya kan? Penjelasannya, dalam hidup bermasyarakat selalu ada tatanan atau aturan dengan konsekuensi dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Dalam penerapan budaya positif, guru berlatih kesadaran murid melalui pemahaman bahwa tatanan dan konsekuensi hadir untuk memberikan keselamatan, kebahagiaan kepada diri sebagai manusia dan anggota masyarakat. Sehingga tatanan tersebut dipatuhi bukan karena takut konsekuensi, tapi karena kesadaran diri ingin mewujudkan nilai-nilai berharga. Kemudian miskonsepsinya lagi, atau dengan membuat keyakinan kelas dan ditempelkan di depan kelas, maka sudah cukup, tidak perlu ada tindak lanjut, tidak ada konsekuensi, tidak ada refleksi. Nah, ini kan miskonsepsi miring, ya kan? Apa itu kan? Penjelasannya, kesadaran hadir dari dalam diri internal, sementara hukuman, penghargaan, pemberian hadiah dalam bentuk barang atau status, konsekuensi maupun apresiasi semuanya hadir dari luar diri yang diberikan oleh orang lain. Untuk menghadirkan kesadaran ini dibutuhkan konsistensi dari seluruh komunitas sekolah dan sistem mendukung untuk melakukan tindak lanjut, memastikan konsekuensi dijalankan dengan bertanggung jawab dan diskusi refleksi setiap saat. Langkah-langkah dalam menghadirkan kesadaran ini merupakan salah satu contoh melatih murid dan guru dalam berpikir lambat menggunakan bagian otak luhurnya. Ini dia. Miskonsepsi lagi, kebingungan. Semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Nah, ini dia. Ya, segitiga restitusi merupakan salah satu pendekatan disiplin positif untuk menyelesaikan permasalahan siswa terkait pelanggaran aturan. Pendekatan ini mendekatkan pada dialog, tanggung jawab, dan pemulihan alih-alih hukuman. Sebelum melakukan pendekatan restitusi, pendidik seharusnya sudah menegakkan keyakinan kelas dan konsekuensi. Namun, jika keyakinan kelas dan konsekuensi pun sudah tidak efektif, maka restitusi adalah pilihan terbaik.
Penting untuk diingat bahwa segitiga restitusi tidak selalu tepat untuk semua kasus. Berikut penjelasannya. 1. Segitiga restitusi mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, khususnya untuk pelanggaran berat seperti kekerasan fisik atau vandalisme dan pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, seperti cedera fisik atau kerusakan properti yang parah. Diperlukan intervensi yang lebih tegas dan terstruktur untuk memastikan keamanan dan ketertiban sekolah. Yang kedua, keterbatasan kognitif, kurangnya motivasi dan pengaruh keluarga murid dengan keterbatasan kognitif dan intelektual termasuk berkebutuhan khusus atau gangguan mental mungkin sulit memahami proses segitiga restitusi dan mengambil tanggung jawab atas perbuatannya. Jika murid tidak mau berubah dan tidak termotivasi untuk menyelesaikan masalah serta ada konflik atau masalah di rumah dapat mempengaruhi perilaku murid di sekolah, sehingga segitiga restitusi mungkin tidak menyelesaikan akar permasalahan. Untuk kasus ini maka utamakan membina hubungan yang dapat membangun rasa percaya murid kepada guru terlebih dahulu. Itu. Mungkin anak tadi berkebutuhan khusus, mana bisa dia restitusi, ya kan? Ada, ada khususnya. Ya, kita cari dulu profil anak itu seperti apa, ya. Mungkin dia memang berkebutuhan khusus. Kabarnya ada anak desa di kita ya, satu orangnya berkebutuhan khusus ya, nggak pernah masuk apa. Ya, tidak bisa membaca kalau nggak salah ya, nggak bisa membaca pun, apa ya seperti itu. Miskonsepsi lagi, pilihan tindakan yang dilakukan murid dalam proses restitusi ditentukan oleh guru, bukan muncul dari kesadaran murid. Penjelasannya, miskonsepsi bahwa guru menentukan pilihan tindakan dapat menghambat efektivitas restitusi dan berpotensi menimbulkan dampak negatif. Pertama, restitusi bertujuan untuk menumbuhkan tanggung jawab dan kesadaran, bukan kesadaran murid atas perilakunya. Jika guru memilih tindakan untuk murid, maka murid ini kehilangan esensinya. Murid tidak belajar dari kesalahannya dan tidak terdorong untuk memperbaiki diri. Kedua, menentukan pilihan tindakan untuk murid dapat memicu rasa tidak adil dan kebencian. Murid mungkin merasa dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan, sehingga memicu perlawanan dan memperparah situasi. Ketiga, peran guru dalam restitusi adalah sebagai fasilitator, bukan pengendali. Guru harus membimbing murid untuk memahami konsekuensi perilakunya, mengeksplorasi pilihan yang tersedia dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Proses restitusi yang efektif harus didasarkan pada dialog, refleksi, dan partisipasi aktif murid. Dengan demikian murid yang dapat mengembangkan kesadaran diri, empati, dan keterampilan problem solving yang bermanfaat bagi masa depan mereka. Miskonsepsi lagi, jika murid sudah mendapatkan restitusi, maka ia tidak perlu lagi mendapatkan konsekuensi. Ya. Perlu dipahami bahwa restitusi dan konsekuensi memiliki tujuan yang berbeda. Restitusi bertujuan untuk memulihkan situasi dan membangun kembali hubungan yang terdampak oleh pelanggaran. Konsekuensi merupakan bagian tatanan yang sudah ada dalam sekolah yang hadir dengan tujuan untuk membantu murid belajar dari kesalahannya dan mendorong mereka untuk membuat pilihan yang lebih bertanggung jawab di masa depan. Sehingga setelah restitusi dilakukan, maka konsekuensi tetap harus dijalankan oleh murid
sebagai bentuk pertanggungjawaban dan perilaku yang sudah dilakukan murid. Nah, kan betul ini kan, tetap restitusinya dilakukan, maka konsekuensi tetap harus dijalankan. Makanya kita harus sepakati dulu apa keyakinan kelas kita, apa konsekuensinya. Nah, buat aja seperti itu, ya. Hah? Hah? Boleh, asal kita sepakati. Kan itu hadir dari mereka, dari siswa. Iya, asal jangan memberatkan lah. Asal jangan memberatkan. Karena restitusi nanti kan itu pilihan, ya kan? Pilihan, bukan pemaksaan. Restitusi itu pilihan. Kita membuat restitusi dan siswa mau, ya kan? Ya, kita jalankan gitu. Oke, Bapak Ibu guru hebat, mungkin sekian pemaparan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian penyampaian materi kita tentang diskriminasi disiplin positif oleh Pak Dewan supaya apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu menikmati steak yang sedang tersedia.